Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dito Karismawan Ijo dengan NPM 2020-43500038. Perkenalkan, saya di sini sebagai ketua kelompok dalam proyek perancangan sistem penggajian di PT Dinamika Kreasi Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota tim akan memberikan tutorial mengenai penggunaan program dalam proyek ini yang berbasis bahasa pemrograman Java. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang telah berkontribusi dalam proyek ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari dengan nomor NPM 2020-43501144. Perkenalkan, nama saya Deanisa Sastri Nur Aini dengan nomor NPM 2020-43500498. Perkenalkan, nama saya Anwar Okriansa, NPM 2020-43500194. Nama saya Muhammad Fahri Ramada, NPM 2020-43500098. Perkenalkan, nama saya Ramdhani, NPM 2020-43500216. Perkenalkan, nama saya Saprudin, NPM 2020-43500110. Perkenalkan, nama saya Akira Waka Pranata, NPM 2020-43500122. Dengan menerapkan aplikasi penggajian di PT Dinamika Kreasi Teknologi, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan layanan penggajian karyawan. Aplikasi ini dapat membantu mengatur proses penggajian secara terorganisir dan efisien, mengurangi kesalahan selama proses penggajian, serta menyimpan data dengan baik untuk mempermudah kegiatan penggajian di perusahaan yang dapat digunakan untuk pelacakan dan pengawasan dalam proses penggajian. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pengolahan atau pengelolaan penggajian karyawan di perusahaan. Baik, kita mulai ya. Kita mulai running aplikasinya. Di sini kita asumsikan sebagai admin dari penggajian karyawan, admin staff dari penggajian sistem karyawan ini. Untuk ID-nya admin, passwordnya admin, yang akan bisa login berhasil, termasuk yang akan bisa kita ganti nantinya di dalam form user. Sebelumnya saya jelasin dulu menu-menunya. Di sini ada form karyawan, form absensi, form mundur, form penggajian, form cuti, form potongan, form tunjangan. Serta untuk laporannya kita ada di cetak slip gaji, cetak laporan mundur, cetak laporan penggajian, cetak laporan kehadiran, cetak laporan karyawan, dan cetak laporan cuti. Untuk menu daftar listnya sesuai dengan formnya, dan untuk form list navigasi list dari laporan juga sama, laporan mundur. Nantinya akan anggota kelompok kami yang akan menjabarkan satu persatu dari form-form tersebut. Sementara itu saya ingin menjabarkan form user terlebih dahulu dengan data save dulu ya. Kita coba masukin akun kedua dengan passwordnya 1234. Kita save, data berhasil disimpan, dan kita bisa update untuk passwordnya 123456. Data berhasil diupdate, dan kita bisa dialog juga. Data berhasil dihapus. Untuk form pola user yang nantinya kita oper ke login. Setelah itu, setelah semua exit, dan di sini ada menu logout untuk form close-nya. Keluar dari
dari aplikasi sistem penggajian ini. Logout bisa kita masuk lagi, admin password, kita klik tombol login, autentikasi sudah. Baik, sekian untuk penjabaran saya dari sisi menu utama, dari sisi login, form login, dan sisi menu utama beserta button-button dan tombol-tombolnya. Saya serahkan selanjutnya dari anggota kelompok kami untuk menjadwalkan menu selanjutnya. Terima kasih. Saya ditolak semua. Untuk selanjutnya akan kita coba untuk form master, yaitu form karyawan. Di sini kita bisa pilih form karyawan melalui menu bar atau dari menu utama ya. Ini kita buka. Pada form karyawan ini terdapat inputan nama, lalu adapun tanggal lahir itu kita isi berupa tanggal, lalu adapun jenis kelamin dengan inputan berupa radio button, lalu adapun untuk alamat ini berupa text area, lalu di sini ada input nomor HP, adapun jabatan berupa pilihan ya, manajer, sekretaris, kepala HRD, staf IT, keuangan, karyawan, dan guru. Lalu ada inputan golongan juga dari 1 sampai 4. Pertama-tama kita akan coba untuk fitur save pada form master karyawan. Sini kita coba input itu, kita isi tanggal lahirnya Januari tanggal 10. Lalu kita isi jenis kelaminnya. Untuk alamat coba kita isi lokasi misalnya. Untuk nomor ponsel kita isi juga. Lalu untuk jabatan kita isi kepala HRD, golongannya golongan 4. Kita coba save. Oke. Di sini data berhasil disimpan ya. Oke, kita coba input lagi untuk karyawannya. Tanggal lahir kita isi. Desember tanggal 20. Terus kelaminnya 1. Lalu kita isi data yang kurang tepat ya, misalnya yang nantinya akan kita coba untuk edit. Oke, di sini saya sudah memasukkan data yang kurang tepat ya. Ini bisa kita perbaiki dengan memilih
data yang belum sesuai pada tabel, kita pilih, lalu kita otomatis akan melihat form ini berubah isiannya sesuai dengan data yang kita pilih, lalu bisa kita perbaiki untuk data yang kurang tepat. Misalnya ini kita perbaiki, nomor HP-nya juga. Kita ganti jadi karyawan golongan 4. Kita coba update. Oh iya, untuk news kelaminnya kita perbaiki juga. Oke. Data berhasil diupdate ya. Kemudian kita akan coba untuk memasukkan data yang kurang tepat lagi. Tapi di sini kita akan menghapusnya. Ini misalnya kita kasih input yang asal ya. Kita save. Nah, di sini ada data yang kurang tepat ya. Ini bisa kita tindak lanjuti misalnya dengan menghapusnya. Caranya dengan memilih data pada tabel yang akan kita hapus, lalu klik delete, lalu konfirmasi, dan nanti data akan terhapus. Kita akan coba lagi untuk save-nya. Kita coba masukkan datanya. Kita masukkan tahunnya, lalu bulan dan tanggal. Kita isi alamatnya di Depok misalnya. Lalu untuk golongannya kita isi 2. Simpan. Oke. Di sini kita sudah melihat beberapa data sudah tersimpan ya. Di sini kita selanjutnya akan mencoba untuk memfilter datanya atau melakukan pencarian ya. Kita bisa mencari berdasarkan nama, jabatan atau alamat. Di sini kita akan coba cari berdasarkan namanya. Misalnya kita cari yang terdapat huruf D. Kita search. Di sini kita menemukan 2 nama ya, karyawan yang terdapat huruf D. Selain itu kita coba juga untuk pencarian berdasarkan jabatan. Misalnya karyawan. Oke. Sini terdapat satu data ya. Kita juga bisa mencari berdasarkan alamat ya. Sini kita cari di sini yang alamatnya Depok. Berfungsi sesuai dengan tugasnya. Lalu di sini ada tombol refresh untuk menampilkan ulang data karyawan secara keseluruhan. Oke. Untuk form karyawan ini karena sebagai form master, jadi nanti bisa digunakan untuk form yang lainnya. Misalnya seperti absensi, lembur, penggajian, cuti,
potongan dan tunjangan. Oke. Kita coba untuk keluar dulu dari formnya. Adapun untuk data karyawan itu bisa kita cetak laporannya ya. Untuk misalnya diajukan ke atasan untuk review, masuk ke menu laporan, lalu pilih laporan karyawan. Atau bisa juga melalui sini ya, kita close. Bisa juga melalui menu yang ada di tampilan utama. Oke, untuk laporan data karyawan ini kita cetak semua ya. Ini yang muncul di tabel sebagai preview saja. Karena untuk karyawan datanya relatif tidak terlalu banyak ya. Jadi kita cetak semua, tidak perlu difilter maksudnya. Oke, kita akan coba cetak laporan ya. Untuk data karyawan ini sudah muncul. Di sini untuk laporan karyawan kita tampilkan data nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, jabatan, dan golongan dari tiap karyawan yang terdata pada sistem. Oke, mungkin itu saja untuk laporan data karyawan. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba form absensi ya. Kita akan masuk ke form absensi. Kita klik. Oke, di sini ada ID karyawan, jam masuk, jam pulang ya. Ada beberapa tombol save, update, reset, delete, exit, sama ada list datanya. Yang pertama kita bisa masuk ke ID karyawan. Kita search karyawannya. Kemudian kita pilih yang pertama, di sini ada Dito ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa masukkan jam masuknya ya. Kita bisa tentukan misalnya di hari tanggal 12 ya, hari Jumat ya. Oke. Nah, pukul berapa? Kita masukkan Dito ini masuk di pukul ya. Kita cari di sini pukul 8 pagi. Kemudian jam pulangnya. Jam pulangnya kita tentukan juga di tanggal yang sama. Kemudian jam pulangnya kita bisa tentukan di sini jam 7 malam ya. Nah, ini untuk insert datanya ya. Kita bisa langsung klik save di sini. Data berhasil disimpan. Ya, ini tandanya data yang sudah kita inputkan berhasil disimpan. Lalu kita bikin untuk data keduanya, untuk contoh data kedua ya. Di sini kita bisa menggunakan Ramdhani. Nah, di sini ada tombol sekarang yang artinya absensi itu dilakukan di jam yang sekarang, teman-teman. Kita bisa klik di sini, jam pulangnya juga sama, nah. Ya. Tapi untuk jamnya juga bisa kita ubah di sini. Ya. Contohnya tadi Ramdhani masuk di jam 4 pagi ya. Pulangnya di jam, di sini ada jam 7 malam ya. Nah, kemudian kita save, data berhasil disimpan. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi data yang terakhir, ada Anwar. Kita masukkan, ya, kita coba sekarang. Ini juga bisa kita save. Data berhasil disimpan ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengupdate atau memperbaharui data yang sudah kita inputkan. Ya, contohnya di sini ada ID karyawan 5 tadi Dito. Kita ubah jam masuknya ya. Jam masuknya kita ubah di jam 6 pagi dan jam pulangnya kita ubah di jam 5 sore, teman-teman. Kita bisa langsung update aja. Klik update. Nah, data berhasil diupdate ya. Berarti data ini sudah berhasil diperbaharui. Kita langsung klik OK saja. Kemudian juga kita bisa mereset form yang udah kita inputkan.
Di sini ada dito, jamnya sekarang ya. Kita bisa inputkan, kita bisa reset di sini, oke. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa menghapus data yang sudah kita inputkan. Contohnya untuk data yang sudah kita inputkan terakhir ini ya, ID karyawan 8, kita delete aja. Oke, Anda yakin? Kita klik OK. Nah, data berhasil dihapus ya, berarti tandanya data yang sudah kita hapus tadi berhasil. Klik OK. Oke, ini absensi yang sudah kita inputkan. Oke, kemudian bagaimana cara kita melihat laporan absensi karyawan ya, kehadiran karyawan. Oke, kita juga bisa mencari absensi karyawan. Di sini kita akan mencoba berdasarkan ID karyawannya. Kita search di sini. Oke. Di sini berhasil ID karyawan 5 berhasil ditemukan ya. Jam masuk dan jam pulangnya bisa terlihat. Oke. Jadi kita akan melihat selanjutnya tahap untuk melihat laporan kehadiran karyawan. Kita bisa klik exit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek laporan, cetak laporan dari form kehadiran yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ada cetak laporan kehadiran, kita klik. Oke. Di sini data sudah terlihat. Kita bisa mencoba untuk melihat laporan karyawan atas nama Dito. Kita cetak laporan kehadiran. Nah, ini berhasil ya. Ini udah siap untuk dicetak atau di print out. Kita bisa melihat melalui Jasper Viewer. Ya, di sini ada rekap kehadiran, tanggal, jam masuk dan jam keluar. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk tahap selanjutnya akan dibahas oleh anggota yang lain. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang form cuti. Nah, di form cuti ini ada kode cuti, ID karyawan, alasan, tanggal cuti, tanggal masuk. Di sini kita membuat form cuti untuk kode cutinya itu di 01. Lalu di search. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal diklik. Lalu ID karyawannya sudah otomatis terisi dan kita di sini tulis alasan kenapa dia mengajukan cuti. Lalu tanggal cutinya dimulai dan tanggal masuk kembali. Kemudian bisa di-save. Data berhasil disimpan. Kemudian kita memasukkan kode cuti lagi. Lalu di-search. Alasan cuti. Lalu bisa memasukkan tanggal cuti kembali. Lalu di save. Kemudian kita membuat form cuti lagi dengan search karyawan atas nama Anwar dengan alasan sakit. Dan kita memasukkan tanggal cuti kembali 30 masukkan 31 dan bisa di save. Setelah data berhasil semua disimpan, kita bisa mencari di sini dan search cutinya. Nah, di sini kita bisa mencari nih dengan cut ID-nya siapa yang mengajukan cuti. Lalu bisa di tombol reset. Lalu kita bisa mencari kita bisa mengubah tanggal masuk atau mengupdate-nya. Contoh seperti ini. Di sini kita akan merubah tanggal masuknya menjadi tanggal 22. Lalu kita klik update dan data berhasil diupdate.
Kemudian bisa ada tombol resetnya juga. Lalu kita exit. Nah, kita contoh untuk form button delete-nya itu karyawannya tidak jadi mengajukan cuti, jadi kita bisa menghapus form yang sudah kita buat dengan di delete. Oke, setelah data berhasil di delete, kita exit. Lalu kita ke cetak laporan cuti. Nah, di sini kita bisa searching atas nama di top. Setelah keluar, kita bisa cetak laporan cuti. Nah, laporan cuti sudah selesai dibuat dan bisa di-save. Sini. Laporan cuti. Untuk button selanjutnya kita akan membahas dengan teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan input tentang form lembur. Kita klik dulu ya. Nah, di form lembur ini itu terdapat nama, jabatan, golongan, jumlah jam, gaji, dan juga search kategori. Dan juga tombol search karyawan, save, update, delete, dan exit. Dan terdapat juga tombol search dan refresh. Untuk awal kita untuk mencoba search karyawan. Nah, ini kita akan mencoba dengan atas nama Dito. Kita klik. Nah, untuk jumlah jam kita kategorikan untuk misalnya 4 jam. Lalu untuk per jamnya kita hitung untuk Dito itu misalkan 15.000. Nah, kemudian kita klik save. Nah, sini data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian apabila kita ingin mengupdate, kita tambahkan data berhasil diupdate. Untuk pengubahan gaji atau lemburan per jamnya itu bisa kita update. Kita tinggal delete lalu kita ubah di sini. Kemudian kita update juga. Nah, di sini berarti otomatis berhasil ya. Kemudian kita tambahkan karyawan selanjutnya, yaitu Ramdhani. Nah, untuk jumlah jam kita samakan saja 4 jam. Lalu per gaji per jamnya yaitu kita klik 10.000. Lalu kemudian kita save. Nah, di sini juga data berhasil disimpan. Kemudian kita tambahkan juga lagi sampai 3. Di sini pengisian search karyawan itu otomatis ya. Kemudian kita klik Anwar untuk menambahkan jumlah jam, kita samakan juga 4 jam. Dan kita samakan juga 10.000 ya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini data berhasil tersimpan semua. Nah, apabila kita ingin menghapus, kita tinggal klik salah satu di nama di table. Nah, di sini kita bisa klik delete, maka otomatis akan terhapus seperti ini. Nah, apabila kita ingin menambahkan sekali lagi, tinggal klik juga. Maka kita klik lagi 4 jam dan 10.000. Kita save kembali. Maka data berhasil disimpan semua. Apabila kita ingin mencari
karyawan, kita tinggal search di sini. Misalkan nama Anwar. Kita klik tombol search. Nah, di sini akan muncul Anwar saja. Kemudian kita ingin mengembalikan semuanya dari data urutan yang tadi kita masukkan. Kita klik refresh. Nah. Di sini akan kembali semula. Setelah semua data laporan kita masukkan, kemudian kita klik exit ya. Untuk mencetak data laporan, kita bisa ke cetak laporan lembur. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul semua laporan lemburnya. Dari mulai Ramdhani, jabatan sebagai karyawan itu durasi 4 jam, total 40.000. Dan juga Anwar, itu jabatan sebagai keuangan, durasi 4 jam dan total 40.000. Dan juga Dito, kepala HRD, 4 jam juga durasinya, itu totalnya sekitar 40.000. Nah, di sini sebelum kita cetak juga kita bisa mengubah. Apabila kepala HRD itu biasa kan bayarannya itu beda per jamnya. Nah, di tempat tadi itu kita bisa mengubah gaji per jamnya, bisa 15.000 atau 20.000 tergantung jabatan. Baik, selanjutnya saya akan bahas form tunjangan. Sudah masuk di form tunjangan, kita cari di sini, kita masukkan Dito. Jangan lupa masukkan kode tunjangannya. Kode tunjangannya kita tulis 001. Transportasi, jenis tunjangannya ada 3 macam, kita klik transportasi. Dan tanggalnya kita masukkan tanggal 14, jumlah kita tulis 15.000. Lupa kita save. Kita cari lagi kode tunjangannya 002. Kita klik Ramdhani, jenis tunjangannya kita pilih makan, dan tanggalnya tanggal 15, jumlahnya 20.000. Kita save. Oke, kita ketik lagi 003, ID karyawannya Anwar, jenis tunjangannya Rembes, tanggalnya tanggal 16, jumlahnya 25.000. Save. Oke, setelah datanya sudah pada masuk, kita klik transportasi. Apabila kita mau mengubah, kita klik update. Berhasil di update. Bisa kita cari dengan kita search 002. Nah, otomatis data yang kita cari ini akan muncul. Dan jangan lupa kita reset kembali. Kita klik reset. Nah, data sudah muncul semua. Setelah itu kita exit.
Oke, begitu saja penjelasan dari saya dengan form tunjangan, dan selebihnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form potongan. Di form potongan ini ada kode potongan, ID karyawan, jenis potongan, tanggal, dan jumlah. Di sini saya akan menginput misal kode potongannya itu 001. Setelah itu ID karyawannya itu di sini kita tinggal klik search aja karena udah masuk di data karyawan. Misal di sini saya pilih Dito. Setelah itu di sini jenis potongan itu ada 2, iuran dan pajak. Iuran itu bisa masuk ke dalam kas kantor, setelah itu ada pajak. Di sini saya misal pilih iuran. Setelah itu diinput tanggalnya, misal tanggal 19 Mei. Kemudian jumlahnya itu misal 170.000. Setelah diinput semua, kita klik save. Data berhasil disimpan. Oke, setelah itu saya akan input lagi kedua, misal kode potongannya itu 005, ID karyawannya itu Sal Anwar, jenis potongannya itu pajak, kemudian tanggalnya itu saya pilih tanggal 18 Mei, kemudian jumlahnya itu Sal 200.000. Kita pilih save. Setelah data berhasil disimpan, setelah itu saya input lagi yang ketiga, kode potongannya itu 008, ID karyawannya misal saya pilih Ramdhani, jenis potongannya itu iuran, tanggalnya saya pilih tanggal 19, jumlahnya misal 185.000. Terus pilih save. Data berhasil disimpan. Setelah itu misal di sini saya akan gunakan delete karena karyawan dengan ID nomor 8 itu misalnya nggak jadi, saya pilih delete. Setelah itu saya coba input lagi dengan kode potongannya itu 004, ID karyawannya saya pilih Anwar, jenis potongannya itu iuran, tanggalnya 18 Mei, jumlahnya misal sama 185, terus save. Di sini udah tampil semua di bawah. Misal kita ingin cari ID potongan nomor 004, kita klik di sini, kita tulis di sini 004, kemudian kita klik cari. Nah, di sini akan tampil ID potongan 004. Apabila kita ingin memunculkan kembali data yang sudah kita input, kita pilih reset. Setelah itu kita klik cari. Di sini akan tampil kembali data yang udah tadi kita input. Bila udah, kita bisa juga pilih nih, supaya ini udah muncul semua. Kalau misalnya udah dan kita udah selesai input di form potongan, kita pilih exit dan data keluar.
Selanjutnya form Oke, assalamualaikum. Kali ini saya akan mensimulasikan pengisian form penggajian. Oke, untuk form penggajian terdapat form tanggal gaji, form nama karyawan, jabatan, golongan, form untuk gaji pokok, form lembur, tunjangan, dan potongan. Oke. Untuk tanggal gaji kita bisa tentukan kapan tanggal gajian akan berlangsung. Lalu untuk form nama karyawan kita bisa mengklik tombol pencarian karyawan. Lalu di dalam form pilih karyawan terdapat 3 kategori. Kategori nama, jabatan, alamat. Oke. Saya akan coba mengisi dengan kategori nama. Oke. Lalu kita coba masukkan nominal gaji pokok. Lalu pilih form lembur sesuai nama karyawannya. Oke. Jika semua formulir sudah terisi, kita klik save. Oke. Selanjutnya kita coba pencarian karyawan dengan kategori jabatan. Kita coba kita cari. Oke. Lalu kita isi nominal gaji pokok. Oke. Untuk form lemburnya kita pilih nama sesuai nama karyawannya. Nominal tunjangan dan potongan mengikuti. Lalu kita save. Oke. Lalu kita coba isi lagi. Untuk pencarian karyawan kita menggunakan kategori alamat. Kita cari. Oke, lalu klik. Masukkan nominal gaji pokok. Lalu kita cari form lembur karyawan tersebut, sesuaikan namanya. Oke, lalu kita save. Dan untuk melihat rincian dari masing-masing karyawan yang datanya sudah masuk ke dalam form penggajian, kita dapat mengklik atau dapat kita search untuk lebih spesifik. Lalu kita dapat merefresh untuk menghilangkan kata pencarian. Kita dapat mengisi lagi. Kita reset. Lalu untuk jabatan, bisa search. Oke, kita refresh. Oke. Lalu kita akan kembali ke home. Selanjutnya saya akan mensimulasikan laporan untuk cetak slip gaji. Kita klik. Lalu kita tentukan karyawan yang akan kita cetak slip gajinya. Sebagai contoh, oke. Oke, untuk slip gaji, data yang keluar sudah sesuai dengan data yang diinput di form penggajian. Kita dapat save.
pilih karyawan selanjutnya. Kita save, kita sesuaikan namanya. Oke. Seperti itu untuk cetak slip gaji karyawan. Selanjutnya kita kembali ke home. Selanjutnya saya akan mensimulasikan cara kerja cetak laporan penggajian. Oke, data dari form penggajian yang sudah diisi akan masuk ke form cetak laporan penggajian. Kita tinggal pilih nama karyawan yang kita tuju. Kita tinggal pilih durasi dari bulan mana yang kita tuju. Sebagai contoh, bulan Juni belum terjadi, kita dapat pilih tanggalnya. Lalu kita cari data karyawan untuk bulan Juni belum ada. Lalu kita dapat pilih untuk bulan April, data karyawan untuk bulan April belum ada. Tapi kalau kita pilih bulan Mei, kita cari karyawan yang sudah diinput di bulan Mei, semuanya akan muncul. Lalu kita dapat klik tombol reset untuk menghilangkan pencarian. Kita dapat klik tombol cetak untuk mencetak laporan secara keseluruhan. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu untuk alur pengisian form penggajian dan cetak laporan penggajian serta cetak laporan slip gaji. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dalam membantu kalian dalam memahami perancangan sistem informasi penggajian karyawan berbasis Java. Saya Dito Karismawan dan tim yang berpartisipasi dalam proyek ini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.